Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda lemah yang selalu ditindas dan dihina menjadi pendekar tak tertandingi setelah dilatih keras oleh master tua berilmu tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita berfokus pada seorang pendekar sakti yang dikenal dengan julukan Master Api Barat yang mempunyai sebuah cincin api 5 elemen. Dia sedang berada di sebuah tempat hiburan yang dikelilingi oleh gadis cantik dan iringan musik. Namun ternyata 3 gadis tersebut seorang pendekar yang menyamar. Api Barat dibawa mereka ke tempat lain untuk melanjutkan pertarungannya. Tujuan ketiga gadis tersebut diutus oleh seorang pendekar tingkat tinggi dari sekte dewa yang dijuluki Assassin untuk merebut cincin api yang dimiliki Api Barat. Sebuah cincin yang mengandung kekuatan dahsyat. Siapapun yang memiliki 5 cincin maka akan mencapai kesaktian tanpa batas. Dan Api Barat memiliki salah satu cincin nomor 4. Pendekar Api Barat tak mampu menandingi kesaktian Assassin, seorang pendekar yang telah mencapai kesaktian level tertinggi. Kini dia memiliki 4 cincin yang sebelumnya sudah berhasil mendapatkan 3 cincin. Hanya 1 cincin lagi untuk mencapai kesaktian tanpa batas. Assassin menugaskan ketiga gadis untuk segera pergi mencari keberadaan cincin terakhir dengan menunjuk salah satu gadis bernama Yoji untuk memimpin misinya. 我愿意前去，主人请放心，听幽姬的差遣，我也会将金扳指替您带回。 Di sebuah desa terpencil yang ramai dengan penduduk, terlihat seorang pemuda bernama Yang Ji sedang menjual segala macam barang yang terbuat dari besi. Dan tak jauh dari sana, terlihat seorang gadis bernama Yoju menjual jeruk. Yang Ji yang menyukai Yoju sering menggodanya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba koboi kampret muncul. Dia bernama Gou yang sering bikin onar dan memungut pajak liar secara paksa kepada seluruh pedagang. Namun Yang Ji yang tak punya uang terpaksa harus melarikan diri. Yang Ji akhirnya terkepung oleh mereka. Namun saat Gou melemparkan kepaknya tanpa diduga, ternyata Yang Ji memiliki kekuatan yang tersembunyi. Dan Yang Ji pun dikejar lagi oleh mereka. Sang ayah yang bernama Lao melihat anaknya sedang dikejar oleh Gou. Dengan segera dia menghampirinya dan memohon untuk mengampuni Yang Ji. Hingga dia rela direndahkan asal Yang Ji selamat. Seorang pendekar tua mendatangi desa tersebut mencari seorang murid untuk mewariskan seluruh ilmu kesaktiannya. Tak berselang lama Yang Ji pun muncul dengan memaki master tua tersebut karena telah membuang sampah sembarangan hingga dia terjatuh. Namun saat master memegang tangan Yang Ji, ternyata mengalir energi yang kuat. Sang master pun menawarkan Yang Ji jika ingin menjadi muridnya, cari dia di kota Ping An. 我收你为徒啊！是块练武的棋子。哎呀，我看你骨骼惊奇，未来找我啊！这么厉害。 Malam harinya, Yang Ji pulang ke rumah dan terlihat Yoju yang baru saja keluar memberikan obat kepada Lao. Yoju pun pergi dan Yang Ji memasuki rumahnya. Namun sang ayah sengaja menyembunyikan apa yang telah terjadi sebenarnya. Namun tak berselang lama saat mereka sedang makan, tiba-tiba Lao marah. Yang Ji keras kepala tak mau mendengarkan ayahnya bahwa dia harus menerima keadaan dan mengalah karena bukan orang kaya atau penguasa. Yang Ji pun tak terima dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia menulis surat buat ayahnya dan akan kembali setelah sukses dan bisa kungfu.
耐一点儿，安分一点儿，咱们要学会低头啊！有一个人的命，到平安城里来找我。保重，儿子。 Yang Ji pun mulai perjalanannya menuju kota Ping'an untuk mencari si kakek sakti. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, tibalah Yang Ji di kota Ping'an. Yang Ji bertanya kepada salah seorang pedagang tentang si kakek yang dicarinya. Namun si penjual gelang malah mengusirnya saat Yang Ji memegang satu gelang karena teringat pada Yoju. Namun saat akan bertanya lagi, tiba-tiba seseorang mendorongnya hingga memasuki sebuah rumah. Karena rumah tersebut sepi, Yang Ji pun penasaran memasukinya. Namun dengan seketika matanya melotot melihat seorang gadis sedang mandi. Ternyata gadis tersebut utusan assassin yang sedang mencari keberadaan cincin terakhir. 你会五行门的秘法，你走吧。 Yang Ji akhirnya selamat dari kekejaman mereka dan dengan mengejutkan, master tua yang dicarinya ada di depan mata yang sontak saja membuat Yang Ji senang dan sang master membawanya ke suatu tempat yang sangat mewah. Seluruh ruangan dipenuhi dengan lapisan emas. Tempat tersebut kediaman master tua peninggalan leluhur sektenya terdahulu, yaitu sekte 5 elemen yang dimatai habis oleh assassin dan berhasil membawa 4 cincinnya. Setelah lama berbincang, sang master memberikan tantangan kepada Yang Ji. Jika berhasil mengambil goloknya, maka Yang Ji akan diterima menjadi muridnya. 收你为徒，好，你只要把刀抢回去。Yang Ji akhirnya berhasil mendapatkan goloknya. Namun dia sedikit heran bisa menarik goloknya yang sudah jauh dilemparkan oleh master. Sang master pun menjelaskan ternyata Yang Ji memiliki kekuatan alami dalam tubuhnya yang bisa mengendalikan seluruh jenis logam dengan pikirannya. Akhirnya Yang Ji pun diterima menjadi muridnya dan akan dilatih keras agar mampu mengendalikan kekuatannya yang tersembunyi. 操控金属，师傅，那你教教我呗。无法控制这种力量呢。你现在这三脚猫的功夫，师傅，我都要学。答应我一件事便可成交。 Singkat cerita, Yang Ji yang sudah menjadi murid sekte elemen dengan waktu yang singkat mampu menguasai seluruh kesaktian sang master. Dan kini sudah saatnya sang master mewariskan pusaka yang paling berharga, yang ternyata cincin terakhir dimiliki oleh master dan diwariskan kepada Yang Ji. Master berpesan untuk menjaga cincin terakhir karena jika assassin memiliki 5 cincin, maka dunia akan terancam hancur. 我要你替我保管这枚金扳指，将是一场浩劫。他得到你手中的金扳指，这是你的天命。 Dengan mengejutkan, tiba-tiba 3 pendekar utusan assassin muncul dan tanpa basa-basi lagi mereka pun langsung menyerang. Saat pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba salah satu gadis melukai rekannya sendiri karena dia iri terhadap Yoju yang ditunjuk assassin memimpin misi tersebut. Dan saat Yang Ji terlempar keluar, Yoji yang dikhianati memutuskan untuk menyelamatkan Yang Ji. Akhirnya mereka berdua selamat namun Yoji terluka parah hingga tak sadarkan diri. Yang Ji pun melihat sekitar karena tempatnya terasa asing dan dia pun dengan segera menolong Yoji. Sementara sang master akhirnya tak mampu menandingi kesaktian mereka karena kekuatan cincinnya sudah berpindah ke tubuh Yang Ji. Mereka pun akan membawa master ke hadapan assassin. Keesokan harinya, Yoji pun tersadar namun terlihat sangat aneh. Dan ternyata tempat tersebut adalah kediaman Yoji, warisan dari leluhurnya yaitu sekte tebing hitam yang dikenal memiliki emas dalam jumlah yang sangat besar. Namun semua anggota dan keluarganya habis dibantai oleh sekte 5 elemen demi mendapatkan emasnya. Makanya Yoji bergabung dengan sekte dewa membantai sekte 5 elemen yang sontak saja membuat Yang Ji terkejut dan bingung. 我该相信谁啊？你们一人一种说法。跟他们势不两立，杀我全家！ 把你手上的金扳指交出来，五行门是坏人了，不然
我就杀了你！ Yoji kembali pingsan saat emosi ingin mendapatkan cincin terakhir yang dipegang Yang Ji. Yang Ji yang kebingungan keluar dari sana gabut memainkan goloknya. Namun dia dikejutkan dengan kemunculan Yoji yang membuat goloknya jatuh ke kolam. Yoji pun akhirnya berterima kasih kepada Yang Ji karena telah berhasil mengobatinya dengan racikan yang dia buat sendiri. Dan tak berselang lama, Yoji pun pergi. Saat Yang Ji mengambil kembali goloknya, tiba-tiba percikan air berubah menjadi ratusan butir emas. Yang Ji terkejut seakan tak percaya. Kini dia akan menjadi orang yang sangat kaya. 原来他说的是真的，真有金子。 Qiu membawa Master Tua ke hadapan assassin dan dia melaporkan bahwa cincin terakhir dibawa oleh Yang Ji dan berhasil melarikan diri karena ditolong oleh Yoji. Yang sontak saja assassin marah besar kepada Yoji karena telah berani mengkhianati dirinya. 子手上，金斑纸我已经找到了，还不是因为幽姬那个贱人。 游击在哪儿？寻找金斑纸这个任务。 Yang Ji menghampiri Yoji yang sedang bersemedi memulihkan tenaganya. Yang Ji meminta untuk diajarkan cara keluar dari tempat tersebut. Yoji pun memberikan pilihan untuk menukarkan cincinnya dengan ilmu rahasianya agar Yang Ji bisa keluar sendiri dari tempat tersebut. Dan Yang Ji pun sepakat untuk memberikan 把 cincinnya. 你手上的金斑纸给我留下。说一不二，好，当然你得先教我。 这传送咒不可操之过急，脑中想着要去的地方。杨一坚。 Dan ternyata Yang Ji membohongi Yoju. Dia kabur menuju kotanya setelah berhasil membawa emas dalam jumlah yang banyak. Lalu Yang Ji menghampiri pedagang gelang untuk diberikan kepada Yoji. Awalnya pedagang tersebut mengusirnya lagi, namun setelah mengeluarkan satu butir emas, dia langsung melongo dan memanggilnya tuan muda. 金子，这个我都要了。好嘞，这位爷，你随便选，随便看。杨少爷，您请拿好。 Yoju yang masih berjualan jeruk dihampiri oleh koboi kampung, memaksa meminta Japrem sambil menggoda melecehkannya. Si gendut yang melihatnya berteriak yang sontak saja membuat para koboi murka. Namun tiba-tiba Yang Ji muncul. 想要吗？哎，杨少爷，哎呦，谢谢，谢谢。 Yang Ji pun memberikan gelang yang telah dibelinya. Namun Yoju kesal karena semenjak Yang Ji pergi, sang ayah jadi sakit-sakitan. Yoju menyuruhnya untuk segera pulang menemui ayahnya. Dan tak berselang lama, Yang Ji pun datang yang membuat sang ayah sangat senang. Namun tiba-tiba Lao pingsan. Dengan sedikit angkuh, Yang Ji menyuruh si gendut untuk segera mencari tabib terbaik. Sementara Yoji yang masih berada di kediamannya tiba-tiba didatangi Jusi, mantan rekannya sendiri. Setelah selesai diperiksa, Yang Ji memberikan 2 butir emas yang membuat si tabib kegirangan menerimanya. Yoju merasa heran dari mana mendapatkan emas sebanyak itu. Yang Ji pun pergi mengajak pelayannya. Dia memesan makanan dan minuman dalam jumlah yang sangat banyak. Namun saat Yang Ji akan memesan minuman lagi, ditolak oleh pemilik kedai yang membuat Yang Ji marah. Orang sekitar pun yang melihatnya jengkel dengan kelakuan Yang Ji. Namun lagi-lagi Yang Ji sombong. 卖刀了，你是不是找打？闭上你们的臭嘴！行，快滚！ Si gendut pulang ke rumah duluan, sedangkan Yang Ji masih asoy menikmati kekayaannya, yang membuat mereka berdua tak suka dengan perubahan Yang Ji. Namun saat Yoju akan mendatangi Yang Ji, tiba-tiba utusan assassin muncul. Sementara Master dan Yoji kini menjadi tahanan assassin. Yoji yang telah sadar duluan membangunkan sang Master untuk bekerja sama melepaskan ikatannya. 把手伸给我。得想个办法离开这里。 Tak berselang lama, Yang Ji pun pulang ke rumah. Dia terkejut melihat Yoji terluka yang sedang ditahan oleh 2 pendekar utusan assassin. Qiu mengancam akan menghabisi mereka jika tidak menyerahkan cincinnya. Namun Yang Ji teringat pesan sang guru untuk menjaga cincin terakhir jika dunia ingin diselamatkan. Dan saat Yoju akan dihabisi, tiba-tiba dan ternyata sang ayah adalah seorang pendekar berilmu tinggi. Namun dia menjaga menyamar demi menghindari masalah. Semua terkejut dan tak menyangka ternyata orang yang selama ini dianggap lemah ternyata seorang pendekar sakti. 你先带他们离开这里。 杨
Assassin murka dengan seketika 3 orang kesayangan Yang Ji tewas di depan matanya, yang membuat Yang Ji tak percaya apa yang telah terjadi. Dan tiba-tiba sang master muncul membawa menyelamatkan Yang Ji. Yang Ji pun dengan seketika marah saat melihat Yoju berada di hadapannya. 快，求求你！是一伙的，让我杀了他！听我说呀！ Master tua menjelaskan kejadian yang sebenarnya, bahwa yang membantai keluarga Joyi bukanlah dari sekte elemen melainkan sekte dewa. Ternyata selama ini Yoji dibohongi oleh assassin agar dendam terhadap sekte elemen. Yoji pun merasa menyesal karena selama ini dia membantu orang yang telah menghabisi keluarganya. Dan tak berselang lama Yang Ji pun muncul. Dia murka ingin balas dendam, namun sang guru melarangnya karena hingga saat ini belum ada yang mampu menandingi kesaktian assassin. Dia pun teringat hanya ada satu cara, yaitu dengan bantuan teratai hitam yang bisa kembali ke masa lalu, namun dengan waktu hanya 4 jam. 一个办法可以一世的，失败就要再等60年，只能维持3个时辰。这是我们唯一的机会，天亮就会回到现在。你一定。 Yang Ji pun berhasil memasuki dimensi masa lalu. Dia mendatangi api barat yang sedang bertarung dengan assassin untuk mendahului mengambil cincinnya. Saat assassin akan mengambilnya dengan tepat, Yang Ji berhasil mendapatkannya. Sementara mereka berdua yang sedang menjaga teratai hitam didatangi oleh Ciu. Sang master pun membawanya ke tempat lain agar tidak mengganggu teratai hitam. Master bertarung dengan Ciu dan secara bersamaan Yang Ji pun sedang bertarung dengan Ciu. Yang otomatis ada keterkaitan antara dunia nyata dan dimensi masa lalu yang membuat Ciu kewalahan melawannya. Master pun kembali, namun tiba-tiba muncul assassin di hadapannya. Dia murka menahan Yoji dan menghabisi Pak Tua. Tak berselang lama Yang Ji pun kembali ke dunia nyata. Dia terkejut melihat gurunya sudah terkapar. Dia menyuruh Yang Ji untuk segera menyelamatkan Yoji dan harus mampu menghabisi assassin. 不会让为师失望的，不要太伤心，赶紧去救他。师傅， Assassin marah kepada Yoji karena menjadi pengkhianat. Namun dia terkejut saat Yoji mengatakan semua kebenarannya. Saat Yoji akan dihabisi dengan tepat waktu, Yang Ji pun muncul. Dengan sekuat tenaga Yang Ji akan melawannya meski dia sadar assassin bukanlah tandingannya. Dan benar saja, Yang Ji tak mampu menandingi kesaktian assassin. Namun dia berhasil diselamatkan oleh seorang pendekar yang memiliki kesaktian jauh di atas assassin. Akhirnya mereka berhasil dikalahkan hingga tewas. Yang Ji dan Yoji pun selamat berterima kasih kepada pendekar tersebut. Namun saat membalikan badannya, Yang Ji terkejut. Ternyata pendekar sakti adalah dirinya sendiri di masa depan. Dia menggunakan teratai hitam yang aktif 60 tahun sekali untuk kembali ke masa kini dan membantu Yang Ji mengalahkan assassin. Yang Ji pun memberikan 5 cincin agar tersegel selama 60 tahun ke depan dan tak akan ada satu orang pun yang dapat mengambilnya. Dan kisah film pun selesai. 我就是你，我叫杨一金， 你是60年后的我了。 我要走了，好珍惜眼前的人。 你接下来有什么打算？我打算去外面的世界看看，怎么样？想得美！